Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah, tempat di mana kita mengungkap misteri-misteri sejarah yang jarang terungkap. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang menarik dan penuh ketegangan. Sejarah terbentuknya agama, Konghucu Confucianism. Kita akan membuka lembar demi lembar rahasia sejarah yang selama ini tersembunyi, menyusuri perjalanan moral, budaya, dan kekuasaan yang membentuk Konfusianisme dari filsafat sederhana menjadi sistem yang nyaris menyerupai agama. Bersiaplah untuk menyelami fakta-fakta mencengangkan, menyingkap interaksi unik antara Konghucu dan umat Islam di Tiongkok, serta memahami bagaimana moral manusia dan wahyu Tuhan saling bertemu di sepanjang perjalanan sejarah panjang ini. Tetap bersama kami, karena perjalanan ini akan membuka sisi sejarah yang jarang Anda ketahui. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Di balik sejarah panjang umat manusia, ada sebuah peradaban besar yang berdiri jauh sebelum cahaya Islam menerangi jazirah Arab di sisi timur, melampaui gunung dan gurun. Di wilayah luas yang kini dikenal sebagai Tiongkok, telah tumbuh masyarakat yang mengalami naik turun kekuasaan, perang antar kerajaan, dan kegelisahan mendalam tentang arti hidup. Di tanah inilah, pada saat dunia belum mengenal Rasulullah Muhammad putra Abdullah, sebelum turunnya wahyu pertama, sebelum bangsa-bangsa terhubung oleh perdagangan global, muncul seorang manusia yang pemikirannya kelak mengatur perilaku dan arah moral lebih dari 1/5 penduduk bumi. Namanya adalah Konghucu, yang kemudian dikenal dunia sebagai Kongzi atau Confucius dalam penyebutan barat. Ia lahir di negeri Lu pada tahun 551 sebelum kelahiran Nabi Isa putra Maryam. Tidak ada yang mengira bayi itu kelak akan menjadi pilar peradaban. Ayahnya wafat ketika ia masih kecil, meninggalkan ibunya berjuang dalam kemiskinan. Kongzi tumbuh tanpa kemewahan, tetapi ia tumbuh dengan pandangan yang tajam terhadap dunia yang kacau. Ia menyaksikan kekejaman penguasa, pejabat yang merampas hak rakyat, prajurit yang membunuh tanpa ampun, pemimpin yang tidak lagi berpegang pada nilai-nilai moral pada masa itu. Tiongkok berada dalam apa yang disebut sejarah sebagai zaman musim semi dan gugur. Sebuah periode ketika kerajaan-kerajaan kecil bertarung, memperebutkan legitimasi dan wilayah. Ketika manusia lebih percaya pedang daripada kata-kata, ketika rakyat kehilangan harapan, anak muda itu menyaksikan semuanya, dan di dalam dirinya tumbuh tekad untuk mengembalikan nilai luhur yang hilang. Ia memandang ke masa lalu, bukan untuk bernostalgia, tetapi untuk menemukan jawabannya. Ia mempelajari ritus-ritus kuno, syair-syair lama, hukum yang tertulis pada bilah tulang dan bambu, catatan sejarah raja-raja pendahulu. Ia memperhatikan bagaimana masyarakat dahulu kala lebih teratur dan lebih menghargai moralitas. Kongzi percaya bahwa kunci masa depan bukan pada inovasi semata, melainkan pada menghidupkan kembali kebijaksanaan nenek moyang yang mulai ditinggalkan. Di sini muncul pertanyaan besar yang hingga kini masih menggema. Dari manakah sumber nilai moral yang ia temukan? Apakah hanya hasil kontemplasi seorang manusia cerdas? Atau ia sebenarnya sedang mengumpulkan serpihan petunjuk kebenaran yang pernah diturunkan oleh para utusan Allah yang datang ke wilayah timur jauh? Sebab dalam Islam, Allah berfirman bahwa setiap bangsa telah didatangkan pemberi peringatan. Dengan demikian, tidak mustahil di tanah yang kelak melahirkan Kongzi pernah hadir seorang nabi yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan ketauhidan, namun ajarannya terhapus oleh masa dan politik. Yang tersisa hanyalah fragmen moralitas yang kemudian dipungut kembali oleh Kongzi. Tanpa ia memiliki pengetahuan tentang sumber awalnya, Kongzi tumbuh menjadi seorang guru. Ia berkeliling dari kota ke kota, menerima murid dari berbagai kalangan. Ia mengajarkan Li, yakni ritual dan tata krama. Ia mengajarkan Ren, yaitu cinta kasih terhadap sesama. Ia mengajarkan Ye, yaitu keadilan dan perilaku benar. 3 pilar itu menjadi dasar ajarannya, dan ia menekankan pentingnya pemimpin berbudi luhur. Menurutnya, jika pemimpin baik, rakyat akan mengikutinya.
karena moralitas mengalir dari atas ke bawah. Namun di tengah ajaran mulianya, ada sebuah sisi yang mengundang penyelidikan. Fokus besar Kongzi bukan kepada Tuhan, bukan kepada kehidupan setelah mati, tetapi kepada hubungan manusia dengan manusia. Ia menempatkan keluarga sebagai pusat segalanya, dan hubungan keluarga itu meluas ke masyarakat dan negara. Dari sinilah muncul konsep 5 hubungan antara raja dan rakyat, ayah dan anak, suami dan istri, kakak dan adik, sahabat dan sahabat. Nilai-nilai ini menekankan hierarki, dan hierarki itulah yang kelak menjadi pondasi keras bagi masyarakat Tiongkok. Meski begitu, Kongzi tidak pernah mengaku sebagai nabi. Ia tidak menerima wahyu. Ia tidak berbicara tentang surga dan neraka secara jelas. Ia bahkan menghindari pembahasan metafisika dengan menyatakan bahwa manusia belum mampu memahami kematian sebelum memahami kehidupan. Maka ajarannya menjadi semacam jalan moral tanpa gambaran akhirat. Dan disinilah letak misterinya. Sebuah ajaran besar yang membangun peradaban, tetapi tidak mengarahkan manusia secara pasti kepada pencipta. Para ulama Islam yang mempelajari sejarah Tiongkok selalu memikirkan ini. Moralitas tanpa wahyu mudah bergeser menjadi alat penguasa, atau bahkan menjadi bentuk kepercayaan yang menyimpang dari ketauhidan. Kongzi semakin tua, dan ia menyadari bahwa untuk mewujudkan negara bermoral, ia harus terlibat dalam pemerintahan. Namun dunia saat itu tidak ingin diatur oleh moral. Para penguasa hanya tertarik pada kekuasaan. Usahanya masuk ke politik kandas. Ia bahkan diusir dari wilayahnya sendiri. Ia mengembara belasan tahun, berharap menemukan raja yang mau menerapkan ajarannya. Tidak ada yang benar-benar tertarik. Dalam kesedihan, ia menyatakan bahwa dirinya gagal. Namun ia punya murid, dan mereka tidak berhenti mencatat setiap kata yang keluar dari guru mereka. Dari sanalah lahir kumpulan catatan yang disebut Lunyu, yang kini dikenal sebagai Analek, kitab yang menjadi pusat studi Konghucu sampai hari ini. Tetapi, mari berhenti sejenak dan bertanya dengan tajam. Jika Kongzi tidak menulis kitab, siapa yang menjamin bahwa ajarannya tidak berubah? Sejarah Tiongkok mencatat peristiwa mengerikan ketika dinasti Qin naik berkuasa. Kaisar Qin Shi Huang memandang ajaran Kongzi sebagai ancaman, karena moralitas dapat menghalangi kekuasaan absolut. Maka ia memerintahkan pembakaran buku besar-besaran dan menguburkan hidup-hidup para cendekiawan. Serpihan sejarah yang tidak sesuai dengan ideologi Qin musnah ditelan api. Lalu bertahun-tahun kemudian, ketika dinasti Han menguasai Tiongkok, mereka justru menghidupkan kembali ajaran Kongzi. Tetapi kali ini, dengan sentuhan kepentingan politik, kaisar membutuhkan legitimasi moral yang membuat penguasa tampak suci dan tidak terganggu oleh kritik rakyat. Maka para ahli Ru ditarik ke istana, diberi jabatan, dan dari sana ajaran Kongzi berubah dari filsafat moral menjadi ideologi negara, dan perubahan itu membawa konsekuensi besar. Apa yang dahulu berupa nasihat moral, kini dipaksakan sebagai aturan yang tidak boleh dilanggar. Hierarki keluarga berubah menjadi sistem yang mengekang perempuan dan kaum lemah. Pemujaan leluhur yang awalnya hanya bentuk penghormatan, bergeser menjadi ritual yang menyerempet pada penyembahan. Para penguasa menempatkan diri mereka setingkat dengan figur ayah bangsa, menuntut ketaatan mutlak. Dengan dalih moralitas, mereka membangun struktur kekuasaan yang sulit digoyahkan. Pada titik ini, para sarjana muslim yang pernah hidup di Tiongkok menaruh pertanyaan besar. Apakah ini masih etika? Atau sudah syirik tersembunyi? Apakah penghormatan kepada leluhur sudah berubah menjadi keyakinan bahwa roh mereka dapat memberi bantuan? Dan jika manusia dijadikan sumber moral tertinggi, siapa yang akan melindungi kebenaran dari manipulasi? Sementara itu, Islam memasuki Tiongkok melalui jalan perdagangan pada abad ke-7. Para pedagang muslim dari dunia Arab dan Persia tiba di pelabuhan Guangzhou, membawa ajaran tentang Tuhan Yang Maha Esa, tentang wahyu, tentang pertanggungjawaban di hari akhir. Mereka melihat tradisi Tiongkok dengan takjub. Disiplin masyarakatnya luar biasa. Namun, mereka tidak mengenal pencipta dengan jelas. Mereka menyembah langit tanpa mengetahui siapa yang menciptakannya. Mereka menghormati orang tua seakan-akan merekalah pemilik hidup.
Para dai muslim mencoba berdialog, memperkenalkan konsep tauhid, menjelaskan bahwa moralitas sejati hanya mungkin jika manusia tunduk kepada aturan Sang Maha Pencipta. Namun kekuasaan besar yang dibangun atas pondasi ajaran Kongzi tidak mudah digoyahkan. Kaisar-kaisar dinasti Han, Tang Song, Yuan, Ming, Qing, semuanya memanfaatkan ajaran Kongzi dengan cara masing-masing. Dalam setiap periode, ajaran itu dimodifikasi untuk melayani kepentingan politik. Bahkan ketika dinasti Yuan dipimpin bangsa Mongol yang beragama lain, Konghucu tetap dipertahankan karena mengatur struktur sosial yang menguntungkan penguasa asing tersebut. Lalu tiba masa paling gelap pada abad ke-20, ketika revolusi komunis bangkit dan menyatakan perang terhadap tradisi lama. Patung Kongzi dihancurkan, kuil-kuilnya ditutup, ajaran leluhur dianggap racun yang menghambat kemajuan bangsa. Namun setelah puluhan tahun, ketika kekuasaan komunis menguat dan membutuhkan landasan moral untuk mengatur masyarakat yang jumlahnya ratusan juta, Konghucu kembali dipanggil. Kini ia dikemas sebagai warisan budaya, simbol identitas nasional, alat diplomasi internasional, melalui lembaga yang disebut Institut Konfusius yang didirikan di ratusan negara. Dan di tengah semua perubahan itu, ada satu hal yang tidak pernah hilang. Rasa hormat yang sangat tinggi dalam masyarakat Tiongkok terhadap hierarki, tradisi, dan keluarga. Nilai-nilai itu adalah inti ajaran Kongzi. Mereka yang mempelajari sejarah Islam menyadari bahwa moralitas tidak cukup tanpa akidah yang benar. Tanpa wahyu, manusia bisa menjadi sumber kebenaran yang selalu berubah. Sesuatu yang dianggap mulia pada satu zaman bisa dianggap jahat di zaman lain. Tetapi Kongzi, entah ia menyadari atau tidak, telah menanamkan sesuatu yang sulit dihapus. Bahkan ketika agama ditolak di masa komunis, pola pikir Konghucu tetap bertahan dalam cara orang Tiongkok dididik dan memandang dunia. Maka sebuah pertanyaan besar menggantung, menunggu untuk dijawab dengan penelitian mendalam. Apakah akar moralitas Kongzi sebenarnya adalah warisan dari utusan Allah yang pernah hadir di tanah Tiongkok jauh sebelum catatan sejarah ditulis? Apakah ajaran awal yang pernah mengajarkan tauhid telah terkikis oleh pergeseran zaman? Jika benar setiap bangsa ada pembawa cahaya, bagaimana bentuk cahaya itu ketika pertama kali bersinar di negeri ini? Siapa yang pertama kali berkata kepada masyarakat Tiongkok kuno bahwa ada Tuhan yang Maha Esa di atas langit? Siapa yang mengajarkan bahwa kehidupan tidak berhenti pada kematian? Siapa yang menanamkan nilai bahwa keadilan adalah perintah suci, bukan sekadar hasil kesepakatan manusia? Jawaban atas pertanyaan itu mungkin tersembunyi dalam naskah kuno yang telah dilupakan, dalam cerita rakyat yang dianggap mitos, atau dalam struktur masyarakat yang sudah terlalu lama berjalan sehingga manusia lupa asal mulanya. Para pakar sejarah dunia Islam telah mengakui bahwa ada ruang kosong dalam pengetahuan kita tentang hubungan wahyu ilahi dengan peradaban timur jauh. Ruang kosong itu hanya dapat diisi dengan penelitian lintas budaya yang mendalam, dan mungkin di masa depan terbuka lebih banyak bukti yang menunjukkan jejak para utusan Allah yang pernah hadir di sana. Kongzi mungkin tidak mengenal mereka, tetapi ia bisa saja mewarisi sebagian nilai yang mereka ajarkan, meski telah kehilangan inti terpentingnya, yaitu tauhid. Namun, semakin kita masuk ke kedalaman catatan kuno Tiongkok, semakin tampak bahwa perjalanan moral bangsa ini bukan sekadar hasil kebijakan para filsuf. Ada dinamika besar yang terus berulang. Kekuasaan merangkak naik, kejayaan menguat, lalu moral runtuh, dan ajaran Kongzi dipanggil kembali sebagai penolong terakhir. Siklus ini terjadi berkali-kali seperti sebuah pola yang menyiratkan kelemahan fundamental dalam falsafah yang tak bersandar pada wahyu. Ketika manusia menjadi pusat nilai, maka manusia pula yang merusaknya. Ketika raja yang baik memimpin, rakyat merasakan kesejahteraan. Namun ketika penguasa berubah menjadi tiran, nilai-nilai luhur yang seharusnya melindungi rakyat justru menjadi belenggu yang menguatkan kekejaman. Para dai muslim yang hidup di masa dinasti Tang dan Song melihat fenomena ini dengan mata kepala sendiri. Mereka menyaksikan bagaimana rakyat dengan penuh kepatuhan
menjalankan ritual penghormatan keluarga. Namun dalam urusan keyakinan, mereka terombang-ambing di antara beragam aliran tradisi. Sebagian memuja leluhur, sebagian memandang langit sebagai kekuatan tertinggi, sebagian lagi meyakini adanya dewa-dewi yang mengatur unsur alam. Dan tidak sedikit yang tenggelam dalam filsafat kosong. Ketika elit Ru mencoba mengembalikan fokus pada etika dan tanggung jawab sosial, rakyat mencari jawaban tentang nasib dan akhir kehidupan yang tidak pernah diberikan Konfusianisme secara tuntas. Disinilah Islam menawarkan sesuatu yang selama beribu tahun hilang, kejelasan tentang pencipta, tujuan hidup, dan pembalasan di akhirat. Islam datang membawa akidah yang jelas dan tegas. Tuhan hanya satu, tidak ada perantara, tidak ada roh leluhur yang dapat membantu manusia, tidak ada dewa unsur yang mengatur alam. Segala sesuatu hanya di bawah kekuasaan Allah yang Maha Mengatur. Ada kehidupan setelah kematian, dan setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Sementara itu, nilai-nilai moral yang telah lama dijaga oleh masyarakat Tiongkok menemukan dasar baru, bukan lagi karena tradisi, melainkan karena perintah ilahi. Namun kekuasaan besar selalu gelisah terhadap kebenaran yang tidak dapat dikendalikan. Dinasti yang berkuasa menyadari bahwa Islam menawarkan kebebasan dari penyembahan terhadap manusia dan sistem. Islam mengajarkan bahwa penguasa pun terikat aturan Allah, bahwa raja bukanlah pusat moral, bahwa rakyat berhak menuntut keadilan bukan atas dasar adat, tetapi atas dasar wahyu. Maka selama berabad-abad Islam diperbolehkan hidup di Tiongkok sebagai komunitas, tetapi tidak diberi ruang untuk mempengaruhi sistem kepercayaan negara. Konghucu wajib diajarkan di sekolah-sekolah, dijadikan penanda identitas bangsa, menjadi dinding yang membatasi masuknya nilai luar. Akan tetapi sejarah menunjukkan bahwa sesuatu yang dibangun di atas kompromi moral tidak pernah sepenuhnya stabil. Pada masa dinasti Song, ketika paham Neo-Confucian berkembang, terjadi penyimpangan yang semakin jauh dari ajaran asli Kongzi. Mereka menggabungkan unsur Buddhisme dan Taoisme ke dalam sistem pemikiran, menjadikannya lebih metafisik, namun dalam banyak hal juga lebih kabur dan sulit dinalar. Rakyat tidak memahami lagi apa sebenarnya yang harus mereka yakini. Mereka hanya tahu bahwa mereka harus menghormati pemimpin, menjaga keharmonisan, mengikuti aturan, dan tidak mempertanyakan hierarki sosial. Kemudian, badai besar datang. Bangsa Mongol menaklukkan Tiongkok dan mendirikan dinasti Yuan untuk pertama kalinya. Bangsa yang bukan bagian dari etnis Han memegang kekuasaan penuh. Dan menariknya, di antara petinggi Mongol terdapat banyak yang memeluk Islam. Para cendekiawan Muslim diberi kedudukan dalam pemerintahan, dan ini membuka ruang interaksi yang lebih luas antara keyakinan Tauhid dan tradisi Konghucu. Para ulama yang hadir di istana mengamati dengan teliti. Mereka melihat nilai-nilai moral yang baik, namun semuanya tidak memiliki akar spiritual yang lurus. Seperti pohon tua yang berbuah, tetapi akarnya telah terhubung ke arah yang keliru. Di tengah kondisi itu, muncul pertanyaan yang semakin kuat. Bagaimana jika Konghucu bukan agama, tetapi hanya filsafat yang kemudian dipaksakan menjadi agama? Bagaimana jika para penguasa yang memerlukan legitimasi moral, mengubahnya menjadi sistem kepercayaan yang wajib diikuti? Bagaimana jika para ahli Ru yang berkuasa telah kehilangan visi awal Kongzi dan menggantinya dengan visi politik yang lebih menguntungkan mereka? Dan bagaimana jika umat manusia di Timur Jauh pernah mengenal Tuhan yang satu, namun cahaya itu meredup akibat kekuasaan roja-roja yang tidak ingin nilai ilahi mengendalikan tahta mereka? Setelah Mongol jatuh, dinasti Ming bangkit dan mengembalikan dominasi etnis Han. Mereka menjadikan Konghucu sebagai standar kehidupan negara dan menyingkirkan pengaruh asing sejauh mungkin. Namun semakin mereka mendalami konsep hierarki, semakin kuat pula tekanan terhadap kebebasan berpikir. Perempuan dikurung dalam sistem yang keras. Kritik terhadap raja dilarang keras. Filsafat yang seharusnya membimbing moral justru menjadi alat memperkuat kediktatoran. Di sisi lain, umat Islam tetap bertahan, membangun masjid, menjaga akidah, memperkenalkan Al-Quran di tengah masyarakat yang terus mencari pegangan rohani. Kemudian dinasti Qing datang dari utara. Mereka adalah bangsa Manchu,
bukan Han. Namun, lagi-lagi, ajaran Konghucu yang dipegang sebagai alat untuk mengendalikan rakyat tetap dipertahankan. Pada masa ini, para sarjana Muslim meninggalkan karya-karya besar yang menunjukkan kedalaman keterhubungan Islam dengan peradaban Timur. Mereka membuktikan bahwa akidah tauhid tidak bertentangan dengan nilai moral lokal, tetapi justru dapat menyempurnakannya. Namun suara mereka tenggelam dalam lautan inventarisasi moral yang dilakukan negara demi melanggengkan kekuasaan. Gemuruh zaman terus bergerak, hingga abad ke-20 datang membawa modernisasi paksa dan revolusi yang mengguncang seluruh struktur lama. Komunisme bangkit dan menyatakan perang total terhadap Konghucu. Ajaran yang selama ribuan tahun menjadi jiwa bangsa Tiongkok hampir musnah dalam satu generasi saja. Buku-buku dirampas, patung-patung dihancurkan, dan istilah Konghucu menjadi sesuatu yang dilarang diucapkan. Dunia bertanya-tanya, bagaimana mungkin sesuatu yang begitu mengakar bisa runtuh begitu cepat? Jawabannya jelas, karena akar itu tidak menancap kepada Tuhan yang Maha Kekal. Ia hanya tertanam di tanah tradisi yang ketika digali, hilanglah tempat berpijaknya. Namun ketika rezim baru mencapai puncak kekuasaan, mereka menyadari sesuatu yang mengejutkan. Masyarakat tanpa dasar moral tidak dapat dikendalikan. Paham yang menolak agama ternyata tidak mampu membentuk kedisiplinan seperti yang dihasilkan ajaran Kongzi. Maka pemerintah modern Tiongkok diam-diam mengembalikan sebagian ajaran itu. Mereka membuka kembali sekolah filsafat membangun pusat budaya yang dinamakan Institut Konfusius di seluruh dunia, memperkenalkan ajaran Kongzi sebagai harta intelektual bangsa, sekaligus alat diplomasi global yang mengharuskan dunia menghormati identitas Tiongkok. Dan kini, ada kenyataan yang tidak dapat disangkal. Konghucu tetap hidup, tetapi bukan seperti dahulu. Ia menjadi instrumen geopolitik. Ia dijadikan pagar moral yang mengatur perilaku masyarakat. Ia dijadikan tameng terhadap pengaruh nilai luar. Namun ia tetap tidak menjawab pertanyaan rohani terdalam manusia. Ia hanya menertibkan dunia yang tampak, tetapi tidak menenangkan jiwa yang gelisah. Dan inilah celah besar yang selalu menjadi pintu masuk bagi para pencari kebenaran, termasuk Muslim di Tiongkok, yang jumlahnya jutaan hingga hari ini. Pertanyaannya semakin tajam, apakah kebangkitan baru Konghucu ini akan membawa bangsa Tiongkok kembali kepada moralitas luhur yang sejati, atau justru menenggelamkan mereka lebih jauh ke dalam pemujaan terhadap sistem dan manusia? Apakah nilai-nilai Kongzi akan suatu hari menemukan kembali asal-usulnya yang mungkin pernah bersentuhan dengan cahaya wahyu? Ataukah ia akan menjadi dinding terakhir yang menghalangi masuknya petunjuk Tuhan secara utuh? Namun, penyebaran ajaran Kongzi tidak selamanya berjalan mulus. Di balik kekaguman para kaisar terhadap etika Ru, tersembunyi pertarungan intelektual yang panjang antara berbagai aliran pemikiran di Tiongkok kuno. Ada Taoisme yang menekankan harmoni dengan alam dan penarikan diri dari hiruk-pikuk kekuasaan. Ada legalisme yang memuja hukum keras dan kontrol total negara. Dan ada Buddhisme yang datang dari India, membawa gagasan pembebasan spiritual yang tidak ditemukan dalam kitab-kitab Ru. Ketika Buddhisme mulai mendapatkan perhatian besar pada abad-abad awal dinasti Han dan setelahnya, para sarjana Ru merasakan ancaman. Mereka bertanya, bagaimana mungkin ajaran dari luar tanah leluhur dianggap lebih mulia dari ajaran para nenek moyang? Disinilah muncul apa yang jarang diungkap dalam narasi umum. Ketakutan politik di balik konflik ajaran. Penguasa yang condong kepada Buddhisme dianggap bisa melemahkan kendali moral para pejabat Konfusian. Dan sebaliknya, ketika kaisar kembali menguatkan ajaran Kongzi, para biksu Buddha merasa terdesak. Ketegangan itu menjadi semakin jelas pada masa dinasti Tang. Kaisar seperti Wuzong pernah memerintahkan penutupan ribuan kuil Buddha dan memaksa kembali para biksu menjadi rakyat biasa. Atas nama menjaga kemurnian budaya, ajaran moral Kongzi dijadikan senjata. Padahal ketika kita telusuri catatan sejarah, ketakutan terbesar bukanlah tentang budaya, melainkan tentang siapa yang berhak mengendalikan hati dan pikiran rakyat Tiongkok. Semakin kita menyelami lembaran sejarah, semakin terlihat sebuah pola.
Ajaran moral selalu dikaitkan dengan legitimasi kekuasaan, dan siapapun yang memiliki legitimasi moral, dialah pengendali peradaban. Pada titik yang sama, di belahan dunia lain, Islam mulai menyebar dari Jazirah Arab menuju 3 benua. Para khalifah mengirim para ilmuwan, pedagang, dan dai ke arah timur. Tidak banyak yang mengetahui bahwa beberapa catatan sejarah Muslim mencatat perjalanan mereka ke wilayah Tiongkok sejak masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Perdagangan sutra, keramik, dan rempah mempertemukan dua dunia yang secara spiritual berbeda jauh. Namun ada satu titik temu menarik, dorongan kuat pada etika sosial, pada aturan hidup, pada keteraturan yang menjaga masyarakat tetap berdiri. Para pemimpin dinasti Tang melihat kaum muslim sebagai pedagang yang jujur dan teguh pendirian. Masjid pertama di Tiongkok berdiri di Guangzhou. Dari titik ini, hubungan antara dunia Islam dan Tiongkok menjadi semakin dekat. Namun ada rahasia yang jarang dibuka. Sebagian penasehat militer dan ilmuwan yang punya peran besar di istana Tiongkok ternyata berasal dari komunitas Muslim yang menetap di sana. Mereka hidup di tengah tradisi Konfusian, namun memegang teguh tauhid dalam hati mereka. Di balik permukaan, ada keterhubungan yang nyaris tak pernah dibahas para sejarawan. Semangat menegakkan keadilan dan moralitas. Islam datang membawa wahyu yang menjelaskan makna cinta, keadilan, dan adab sebagai perintah langsung dari Sang Pencipta. Konfusianisme, di sisi lain, membangun adab melalui akal dan tradisi. Dua jalan yang berbeda, namun keduanya membentuk fondasi sebuah masyarakat yang kuat. Perjumpaan dua nilai agung ini melahirkan interaksi menarik. Ada catatan-catatan yang menyebut bahwa beberapa pejabat Konfusian terkesan pada kedisiplinan akidah kaum muslim. Mereka melihat bagaimana umat Islam menganggap moralitas sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan, bukan hanya kesopanan sosial. Di sisi lain, umat Islam mempelajari sistem administrasi dan etika pemerintahan yang berkembang di Tiongkok. Sebuah sistem yang sudah matang sejak ribuan tahun lalu. Semua ini membuka pertanyaan besar, apakah mungkin sebagian struktur sosial dan pemerintahan dalam dunia Timur mendapat inspirasi dari interaksi dua peradaban ini? Kita belum memiliki jawabannya sepenuhnya. Namun, bukti-bukti tersembunyi mulai muncul, menuntut pengungkapan lanjutan. Kini kita bergerak semakin dekat kepada bagian sejarah yang semakin rumit. Ketika dinasti Song dan kemudian Ming memutuskan untuk menjadikan ajaran Kongzi sebagai dasar ideologi kuat negara, ajaran itu disempurnakan dalam bentuk yang semakin menyerupai agama. Mangkyul ritual, persembahan kepada langit, penghormatan mendalam kepada leluhur, serta kultus pemujaan terhadap Konfusius di kuil-kuil khusus. Pada saat yang sama, para ulama muslim yang datang ke Tiongkok merasa perlu meluruskan perbedaan prinsipil. Manusia tidak pantas dipuja, karena hanya Allah yang Maha Esa yang layak menerima sujud. Namun, mereka tidak serta-merta menolak nilai moral Kongzi yang baik. Sebaliknya, mereka banyak yang mengadaptasi bahasa Konfusian dalam dakwah mereka, menjelaskan tauhid sebagai dasar dari moral tertinggi. Dari sini, lahir komunitas Hui yang dikenal berakhlak kuat dan patuh syariat, namun tetap hidup harmonis dalam budaya Tiongkok. Mereka adalah jembatan nilai, bukti bahwa dialog peradaban bisa terjadi tanpa meniadakan prinsip iman. Ketika kita telusuri lebih dalam, kita menemukan kenyataan mencengangkan. Tiongkok, yang dilihat selama ini sebagai pusat moralitas sekuler Timur, ternyata telah terhubung dengan wahyu Islam jauh lebih awal dari perkiraan banyak orang. Di tengah dominasi ajaran yang hanya bertumpu pada tradisi leluhur, hadir komunitas Muslim yang menunjukkan bahwa moral tertinggi hanya mungkin terwujud jika manusia tunduk kepada kehendak Tuhan. Sejarah Konfusius tidak bisa berdiri sendiri. Ia selalu berada dalam pusaran ide besar, perebutan otoritas moral. Para kaisar, para pejabat Ru, para pemuka agama asing, semuanya berusaha menjawab pertanyaan yang sama. Siapa yang berhak menentukan apa yang benar dan apa yang salah? Dan hingga saat ini, pertanyaan itu masih menggema di dalam dinding-dinding istana Tiongkok yang telah berubah menjadi museum. Masih terpantul dalam bayang-bayang patung Kongzi
yang berdiri tegak di halaman kuil-kuil besar masih terdengar dalam ruang kelas sekolah-sekolah modern yang mengajarkan nilai Ren dan Li kepada jutaan anak. Masih terjaga dalam hati umat Islam Tiongkok yang terus mempertahankan keyakinan mereka kepada Allah yang Maha Esa, sekaligus menghormati budaya tempat mereka hidup. Dinasti Song menjadi titik balik yang mengubah wajah ajaran Kongzi secara drastis. Para filsuf seperti Juzi berusaha menghidupkan kembali naskah-naskah klasik. Namun, dengan penafsiran baru, mereka tidak sekadar mempertahankan etika Eru, tetapi memasukkan unsur metafisika yang rumit. Ini menimbulkan pertanyaan mendalam. Apakah ajaran asli Kongzi yang sederhana tentang moralitas kini telah berevolusi menjadi sistem keyakinan yang nyaris menyerupai agama? Para penguasa menyambut perubahan ini karena semakin kuat peran moral negara, semakin mudah mengendalikan rakyat. Yang menarik di masa-masa ini, catatan sejarah Muslim menyebut bahwa perdebatan antara akal dan wahyu tidak hanya terjadi di dunia Islam. Di Tiongkok pun, diskusi tentang hakikat jiwa, tujuan hidup, dan eksistensi kekuatan tertinggi terus bergema. Kaum Muslim yang hidup sebagai minoritas memahami perbedaan itu dengan jelas. Akal diperlukan, tetapi wahyu adalah penuntun utama. Sedangkan di lingkungan Konfusian, akal sering merasa mampu berdiri sendiri. Ketegangan pemikiran ini semakin terasa ketika dinasti Ming berkuasa. Kaisar Yongle dalam upayanya menegakkan persatuan nasional, memperkuat ritual penyembahan kepada langit dan leluhur. Kuil-kuil Kongzi diperbesar, patung-patungnya ditinggikan, dan jabatan para penjaga moral negara semakin kuat. Namun dalam catatan para sejarawan Muslim, terdapat kekhawatiran mendasar terhadap kebiasaan pemuliaan nenek moyang hingga tingkat sakral. Bagi mereka, segala bentuk pujian tertinggi hanya pantas ditujukan kepada Allah yang Maha Esa. Tapi, para ulama Muslim di Tiongkok tidak memilih jalan pertentangan terbuka. Mereka menempuh strategi yang jauh lebih halus, dakwah melalui akhlak. Mereka menunjukkan bahwa Islam bukan ancaman, tetapi sumber moralitas yang lebih kokoh. Mereka mengajarkan tauhid sebagai dasar segala kebaikan, bukan sebagai bantahan terhadap nilai tradisi. Bahkan sebagian ulama menulis karya yang memadukan istilah akhlak Islami dengan bahasa etika ruh agar lebih mudah diterima oleh masyarakat. Meski begitu, badai besar tidak terelakkan. Ketika dinasti Qing mengambil alih kekuasaan, kecurigaan terhadap kelompok-kelompok yang berbeda budaya dan agama mulai meningkat. Umat Muslim mulai diawasi ketat. Ada periode-periode di mana mereka harus berjuang keras untuk mempertahankan identitas. Namun justru dalam tekanan itulah hubungan mereka dengan nilai-nilai Konfusian semakin unik. Mereka tetap menghormati adat Tiongkok, tetapi tidak menyerahkan keyakinan kepada siapapun selain Allah. Disinilah muncul sebuah paradoks sejarah yang jarang dibahas. Dua sistem moral yang tampak bertentangan ternyata berhasil hidup berdampingan selama berabad-abad. Konfusianisme menata hubungan manusia dengan manusia. Islam menata hubungan manusia dengan Tuhannya, dan kemudian dengan manusia. Pada titik tertentu, kedua pendekatan ini saling mengisi. Namun kisah ini berubah drastis memasuki era modern. Ketika monarki Tiongkok runtuh dan republik berdiri, ajaran Kongzi diguncang. Para pemimpin baru menuduh Konfusianisme sebagai penyebab kemunduran bangsa. Mereka menolak kultus leluhur, menolak birokrat RU yang dianggap kuno. Bahkan pada puncaknya, revolusi kebudayaan memporak-porandakan hampir seluruh simbol tradisi RU. Patung-patung Kongzi dihancurkan, kuil-kuilnya dirusak, buku-bukunya dibakar. Para sarjana ditangkap, seakan-akan bangsa Tiongkok ingin mencabut akarnya sendiri. Namun yang mencengangkan, setelah semua itu berlalu, justru Konfusianisme kembali mencari tempat. Negara mulai menyadari bahwa sebuah bangsa sebesar Tiongkok tidak dapat berdiri tanpa fondasi moral. Mereka mendirikan kembali akademi-akademi yang mengajarkan pemikiran Kongzi. Mereka membangun Institut Kongzi di berbagai negara sebagai wajah budaya Tiongkok kepada dunia. Moralitas kembali dijadikan alat stabilitas. Tetapi satu hal berubah.
Konfusius tidak lagi dipandang sebagai sumber kebenaran mutlak. Ia kini menjadi simbol budaya dan identitas nasional. Sebuah ajaran moral yang hidup karena dianggap berguna, bukan karena dianggap suci. Pandangan ini menimbulkan dilema besar. Jika moral hanya dipertahankan karena berguna, apa yang terjadi ketika suatu hari kekuasaan menentukan bahwa moral tersebut tidak lagi bermanfaat? Disinilah dunia Islam kembali menjadi cermin pembanding yang tak terelakkan. Islam mengajarkan bahwa moral tidak pernah tunduk kepada kekuatan dunia. Moral adalah perintah ilahi. Ia tidak berubah mengikuti kepentingan politik. Ia tidak hilang meski peradaban runtuh. Selama kitab Allah dibaca dan sunnah Nabi Muhammad SAW dijalankan, moral akan tetap tegak. Perbandingan ini menimbulkan pertanyaan retoris yang mengguncang fondasi siapapun yang mempelajari sejarah peradaban. Bagaimana masa depan sebuah bangsa yang meletakkan akhlaknya pada dasar manusia semata? Akankah nilai-nilai itu tetap kuat saat badai ideologi melanda? Modernitas datang membawa arus yang jauh lebih kuat dari sekadar invasi militer. Ia membawa pertanyaan-pertanyaan yang belum pernah dihadapi Tiongkok sebelumnya. Apa makna hidup ketika tradisi tidak lagi menjadi sandaran utama? Bagaimana identitas dipertahankan ketika ideologi baru menguasai pikiran anak-anak bangsa? Confucianism yang ribuan tahun menjadi penopang moral negara, tiba-tiba dipaksa untuk mengubah dirinya. Pada awal abad ke-20, para pemuda revolusioner mengecam ajaran Kongzi sebagai simbol feodalisme. Buku-buku klasik dianggap belenggu akal. Mereka menginginkan masyarakat baru yang bebas dari hierarki keluarga dan ritual leluhur. Kritik itu mengguncang hingga ke akar terdalam peradaban Tiongkok. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, bangsa itu mempertanyakan warisan moralnya sendiri. Tetapi ironi sejarah tiba dengan cara yang tak terduga. Ketika rezim baru berkuasa dan mencoba menciptakan ideologi total yang bersandar pada otoritas negara semata, kekosongan moral perlahan muncul. Mereka sadar bahwa hukum dan kekuasaan tidak cukup untuk membuat rakyat bersatu. Dibutuhkan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang sudah mengalir dalam darah masyarakat sejak ribuan tahun. Maka, ajaran Kongzi kembali diundang, tidak sebagai agama, tetapi sebagai penopang stabilitas nasional. Ia dibingkai ulang sebagai nilai universal Tiongkok: kesetiaan, harmoni, hormat kepada orang tua, dan peran moral ketaatan pada tatanan sosial. Tidak lagi membawa simbol kesucian, tapi membawa legitimasi budaya. Seolah-olah sejarah berputar dan kembali ke titik awalnya. Justru di saat itulah muncul persoalan yang jauh lebih rumit, ketika Konfusianisme dijadikan alat diplomasi global melalui pendirian ratusan lembaga internasional. Dunia mulai mempertanyakan, apakah yang disebarkan ini adalah kebijaksanaan leluhur atau perangkat lunak politik modern? Kuil-kuil Kongzi yang dulu hampir musnah, kini direstorasi indah. Namun bukan lagi sebagai tempat pencarian hikmah, melainkan sebagai monumen kebanggaan geopolitik. Di sisi lain, umat Islam di Tiongkok menghadapi realitas yang semakin kompleks. Mereka telah hidup berabad-abad, berdampingan dengan para penganut tradisi Irhu. Mereka menghormati nilai-nilai keluarga dan adab sosial, tetapi tetap menjaga prinsip bahwa ibadah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Dalam setiap lapisan sejarah, komunitas Muslim mengadaptasi budaya, namun tidak pernah melepaskan arah kiblat mereka. Kini ternyata, keberadaan mereka menjadi bukti hidup bahwa sebuah moralitas yang berdiri di atas dasar ketundukan kepada Tuhan mampu bertahan melampaui perubahan rezim, ideologi, dan arus modernitas. Banyak di antara mereka adalah sarjana, ahli bahasa, dan negarawan. Mereka menguasai sastra Tiongkok dan kitab klasik RU, tetapi juga mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Mereka telah menjadi saksi perjalanan panjang yang mengguncang pemahaman kita tentang moral dan kekuasaan. Bahwa ajaran yang tidak bersandar pada wahyu dapat bertahan lama, namun tidak selalu memiliki kekuatan memandu manusia ketika badai sejarah datang menerjang.
Namun pertanyaan terbesar belum dijawab sampai sekarang. Di manakah posisi Konfusianisme pada abad ke-21? Apakah ia masih nilai moral yang hidup di hati rakyat? Ataukah ia hanya simbol identitas yang sering ditampilkan di panggung dunia? Tiongkok modern berkembang pesat, kota-kota tumbuh setinggi langit, teknologi menguasai hidup. Generasi baru mungkin tidak lagi membaca Analects dengan ketundukan yang sama seperti kakek nenek mereka. Tetapi ketika kehidupan kota menekan dan persaingan semakin keras, manusia kembali mencari pegangan, mencari ajaran yang mengajarkan bagaimana menjadi benar ketika tidak ada hukum yang melihat, mencari kompas batin yang tidak berubah meskipun dunia terus berganti wajah. Pada titik inilah para pemikir kontemporer Tiongkok mulai bertanya, apakah Konfusianisme perlu mengalami kelahiran kembali? Tetapi, kelahiran seperti apa? Apakah kembali kepada teks asli Kongzi yang menekankan kejujuran, kesederhanaan, dan kebaikan? Atau kembali kepada tradisi, ritual negara yang menjadikan loyalitas sebagai alat kendali? Jawaban itu belum ditemukan. Para sarjana saling berselisih, para pejabat memiliki kepentingan, dan rakyat biasa mencari jawaban masing-masing. Yang pasti, Konfusianisme tidak lagi berbicara dalam ruang hening kuil-kuil kuno. Ia kini berada dalam percakapan global tentang masa depan manusia. Sebuah ajaran moral yang dulu lahir dalam konteks lokal kini dipaksa menjawab pertanyaan universal. Bagaimana menjaga kemanusiaan ketika dunia dikendalikan oleh kekuatan ekonomi dan data? Dan di seluruh perjalanan panjang ini, hubungan Tiongkok dan umat Islam masih menjadi bagian yang belum sepenuhnya terungkap. Bagaimana nilai-nilai saling mempengaruhi, bagaimana komunitas minoritas tetap menjaga identitas, bagaimana interaksi budaya membentuk wajah moral peradaban di tengah gelombang modernisasi yang cepat. Generasi muda Tiongkok mulai mempertanyakan relevansi Konfusianisme. Sekolah-sekolah menekankan STEM, ekonomi, dan teknologi, sementara ajaran moral klasik seolah menjadi aksesoris sejarah. Namun di balik itu fenomena yang mengejutkan terjadi. Nilai-nilai yang ditanamkan Kongzi, seperti kesopanan, loyalitas, dan rasa hormat terhadap orang tua, tetap hidup dalam perilaku masyarakat. Tidak lagi dibaca dari naskah kuno, tetapi tertanam dalam budaya sehari-hari, dalam cara orang berinteraksi, bekerja, dan membentuk keluarga. Bahkan di kota-kota metropolitan, pola-pola ini muncul secara tak sadar. Etika bisnis, tata krama sosial, dan struktur organisasi masih dipengaruhi oleh warisan yang ribuan tahun lalu diajarkan oleh Kongzi. Di sisi lain, umat Islam Tiongkok, komunitas Hui, dan lainnya terus menjadi saksi hidup bagaimana moralitas dan keimanan dapat bertahan melampaui guncangan sejarah. Mereka belajar bagaimana menyeimbangkan penghormatan terhadap budaya lokal dengan ketundukan penuh kepada Allah yang Maha Esa. Para ulama menulis karya yang membandingkan nilai-nilai Konfusian dan prinsip-prinsip Islam, menunjukkan persinggungan yang halus namun kritis. Keduanya menekankan etika dan disiplin, tetapi sumber legitimasi sangat berbeda. Satu berasal dari manusia, satu lagi berasal dari wahyu ilahi. Kisah ini menjadi semakin rumit ketika perdagangan internasional dan pertukaran budaya meningkat pada abad ke-19 dan ke-20. Barat memperkenalkan filsafat liberal, demokrasi, dan teknologi industri. Nilai-nilai ini berhadapan langsung dengan sistem hierarki Konfusian yang menekankan kesetiaan dan kepatuhan. Sejumlah intelektual Tiongkok menolak dogma lama, sementara sebagian lain mencoba menyintesis antara Konfusianisme dan prinsip modern. Dalam pusaran ini, umat Islam tetap menjaga keseimbangan, mengambil pelajaran dari modernitas tanpa meninggalkan akidah. Mereka menjadi contoh bahwa moralitas tidak harus bergantung pada sistem politik semata, tetapi pada prinsip yang lebih tinggi. Ada fakta yang sering tidak disingkapkan dalam lembar sejarah politik Tiongkok. Ajaran Kongzi sering digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Kaisar menggunakan etika moral untuk menjustifikasi kebijakan, sementara rakyat diajari menuruti hierarki tanpa mempertanyakan otoritas. Disinilah perbedaan utama dengan Islam muncul. Islam menekankan bahwa setiap penguasa
bertanggung jawab di hadapan Allah. Ketaatan kepada manusia tidak pernah boleh melebihi ketaatan kepada Tuhan. Maka interaksi sejarah antara komunitas Muslim dan masyarakat Konfusian menjadi laboratorium alami bagi pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang moralitas, kekuasaan, dan kebenaran. Perjalanan Konfusianisme semakin kompleks ketika abad ke-20 membawa revolusi politik dan sosial yang drastis. Revolusi Xinhai, jatuhnya monarki, dan berdirinya republik menimbulkan ketegangan antara tradisi lama dan ideologi baru. Nilai moral yang selama berabad-abad diajarkan Kongzi dipertanyakan secara terbuka. Apakah hierarki keluarga masih relevan? Apakah ritual leluhur harus dipertahankan? Generasi baru menolak keterikatan lama, mendorong masyarakat menuju modernitas dengan biaya kehilangan sebagian identitas. Kemudian, revolusi kebudayaan memperparah keadaan. Semua simbol lama dianggap penghalang pembangunan masyarakat baru. Patung Kongzi dihancurkan, kuil-kuil dibakar, guru-guru moral diasingkan. Namun, ironinya, inti ajaran hormat, disiplin, loyalitas masih bertahan. Ia tertanam dalam kebiasaan dan perilaku rakyat. Meskipun bentuk formalnya lenyap, ini menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Moralitas bisa bertahan sebagai budaya, bahkan ketika institusi dan ritus dihancurkan. Di sisi lain, umat Islam melihat pelajaran penting. Moralitas yang hanya berdasar tradisi manusia bisa hilang dengan cepat, tetapi moralitas yang berdasar wahyu tetap teguh meskipun menghadapi tekanan politik, sosial, dan budaya. Para cendekiawan Muslim yang menulis sejarah Tiongkok menekankan hal ini, bahwa iman kepada Allah adalah jangkar yang membuat nilai moral mampu bertahan melewati revolusi dan reformasi. Seiring dengan kebangkitan ekonomi Tiongkok modern, Konfusianisme kembali muncul sebagai alat diplomasi dan identitas budaya global. Kuil-kuil dibangun kembali, program akademik didirikan di berbagai negara, dan ajaran moral Kongzi diajarkan sebagai simbol peradaban Tiongkok. Namun ini bukan kebangkitan spiritual, melainkan kebangkitan pragmatis. Moralitas digunakan untuk menata masyarakat dan membentuk citra global. Di balik fenomena ini, umat Islam tetap menjaga prinsip moralitas bukan alat politik. Moralitas adalah perintah ilahi. Mereka terus hidup sebagai komunitas minoritas yang disiplin, patuh syariat, dan mampu menavigasi budaya mayoritas tanpa mengubah keyakinan. Mereka menjadi saksi hidup bagaimana dua sistem nilai berbeda, satu berdasarkan manusia, satu berdasarkan wahyu, dapat hidup berdampingan, saling memengaruhi, namun tetap mempertahankan identitas masing-masing. Tetapi, misteri sejarah Konfusianisme masih belum terpecahkan sepenuhnya. Bagaimana ajaran Kongzi, yang lahir dari satu individu di satu kota kecil di zaman musim semi dan gugur, mampu bertahan dan beradaptasi melewati ribuan tahun perang, penguasaan asing, revolusi, dan modernisasi. Bagaimana moralitas yang awalnya sederhana menjadi alat kekuasaan, simbol budaya, dan objek diplomasi global. Dan yang paling kritis, bagaimana interaksi Konfusianisme dengan Islam sejak abad pertengahan membentuk pemikiran moral sebagian masyarakat Tiongkok, sekaligus menjadi laboratorium hidup tentang perbedaan sumber legitimasi moral. Pertanyaan-pertanyaan ini membuka lapisan demi lapisan sejarah yang belum sepenuhnya tersingkap. Masih banyak arsip kuno, gulungan bambu, catatan pedagang, dan dokumen minoritas yang menyimpan jawaban. Semakin kita menyelidiki, semakin jelas bahwa kisah Konghucu bukan sekadar tentang seorang filsuf, melainkan tentang perjalanan sebuah peradaban mencari moralitas, identitas, dan makna hidup. Dalam perjalanan yang bersinggungan dengan umat manusia lain dan tak terelakkan dengan cahaya wahyu yang selama ini jarang disentuh dalam narasi sejarah umum. Sejarah ini masih terus bergerak. Ketegangan antara moralitas manusia dan wahyu ilahi masih terus hadir dalam catatan, perilaku, dan budaya masyarakat. Jejak Kongzi masih ada, jejak Muslim masih ada, dan jejak pertanyaan tentang kebenaran yang mutlak tetap terbuka lebar, menunggu penelusuran lebih jauh. Semakin mendalam dan semakin menggugah rasa ingin tahu, setiap peneliti yang berani menyingkapnya
pertanyaan mendasar muncul, mengapa ajaran Konghucu yang pada awalnya hanyalah kumpulan nasihat moral dari seorang guru di negara kecil Lu berkembang menjadi sesuatu yang menyerupai agama, bahkan dipandang oleh sebagian kalangan sebagai agama negara selama ribuan tahun? Jawabannya tersembunyi dalam kombinasi unik antara kebutuhan sosial, politik, dan budaya masyarakat Tiongkok kuno. Pada masa zaman musim semi dan gugur, Tiongkok bukanlah satu kesatuan. Ia terpecah menjadi puluhan negara kecil yang sering berperang satu sama lain. Dalam kekacauan ini, rakyat kehilangan pegangan moral dan sosial. Ketika hukum tidak lagi cukup menegakkan ketertiban, manusia mencari sesuatu yang lebih, pedoman hidup yang menjawab pertanyaan tentang benar dan salah, tentang tanggung jawab manusia, tentang hubungan antar manusia. Disinilah Kongzi muncul. Ia bukan nabi yang menerima wahyu, tetapi seorang guru yang mengamati perilaku manusia dan sejarah bangsanya, lalu menyusun prinsip-prinsip etika yang ia anggap mampu menyelamatkan masyarakat dari kehancuran moral. Akan tetapi, mengapa hanya Kongzi yang namanya melekat, sementara banyak filsuf sezamannya hilang dalam catatan sejarah? Jawabannya tidak hanya karena kecerdasan Kongzi, tetapi karena politik. Para penguasa menyadari bahwa moralitas bisa dijadikan alat legitimasi. Seorang penguasa yang mengadopsi prinsip Konfusianisme dapat menegaskan bahwa kekuasaannya bukan hanya berdasar kekuatan, tetapi juga kebenaran moral. Dengan kata lain, moralitas menjadi instrumen politik, menghormati leluhur, menegakkan hierarki, menuntut loyalitas dari rakyat. Semua dibenarkan oleh etika yang diatur Kongzi. Dari sinilah lahir fenomena yang jarang diungkap. Konfusianisme bukan awalnya agama, tetapi filsafat moral yang dipolitikkan. Ketika dinasti-dinasti Tiongkok menyatukan wilayahnya, mereka menjadikan Konfusianisme sebagai standar pendidikan dan ujian sipil. Analeks dan kitab klasik menjadi teks wajib bagi para pejabat. Praktik ini secara tidak langsung membentuk struktur kepercayaan masyarakat. Rakyat diajarkan bahwa moral tertinggi berasal dari tradisi leluhur dan ajaran guru besar, bukan dari Tuhan Yang Maha Esa. Sejak saat itu, Konfusianisme mulai mengambil bentuk ritual dengan kuil, persembahan, dan penghormatan sakral kepada Kongzi, sehingga tampak menyerupai agama. Namun ada satu fakta yang lebih mengejutkan. Interaksi dengan agama lain, termasuk Buddhisme dan Taoisme, mempercepat transformasi Konfusianisme menjadi sistem yang religius. Saat Buddhisme masuk dari India, menekankan kehidupan setelah mati, karma, dan pembebasan spiritual, Konfusianisme merespons dengan memperkuat ritual leluhur dan kultus Kongzi sebagai simbol moralitas abadi. Taoisme menambahkan unsur metafisik yang memperkaya doktrin moral, menjadikan filsafat Konfusian tidak lagi sekadar etika sosial, tetapi juga sistem yang menjelaskan alam semesta dan posisi manusia di dalamnya. Disinilah alasan paling mendasar Konfusianisme menjadi agama, karena manusia memerlukan pedoman yang bisa diikuti, yang tidak hanya etis tetapi juga sakral, yang dapat memberikan rasa aman dalam menghadapi kekacauan sosial dan politik. Dalam konteks masyarakat Tiongkok kuno yang kompleks, filsafat sederhana tentang moralitas tidak cukup. Diperlukan ritual, simbol, dan tokoh yang dihormati untuk menjaga keteraturan. Konfusianisme berevolusi menjadi entitas yang lebih dari sekadar filsafat. Ia menjadi sistem kepercayaan, identitas budaya, dan alat pengendalian sosial. Namun, pertanyaan yang sering terlupakan adalah, jika moralitas ini berasal dari manusia, bukan wahyu, seberapa kokoh moral itu saat badai sejarah datang? Sejarah Tiongkok membuktikan jawaban yang mengejutkan. Moralitas manusia bisa bertahan ribuan tahun, tetapi ia tetap rentan terhadap manipulasi politik. Kekuasaan yang salah arah dapat memutarbalikkan prinsip moral menjadi alat penindasan. Ritual leluhur menjadi cara mengekang kebebasan, dan kultus Kongzi bisa berubah menjadi simbol ketaatan pada negara, bukan pada prinsip etika itu sendiri. Disinilah umat Islam Tiongkok hadir sebagai refleksi yang kontras. Mereka hidup berdampingan dengan masyarakat Konfusian, menghormati budaya lokal,
tetapi selalu memegang teguh prinsip wahyu. Moralitas bagi mereka bukan alat politik, melainkan kewajiban yang datang dari Allah. Dengan begitu, mereka mampu bertahan di tengah dinamika sejarah yang sangat berat, invasi Mongol, perubahan dinasti, modernisasi paksa, revolusi, hingga revolusi kebudayaan. Sementara moral manusiawi yang hanya bersandar pada filsafat bisa bergeser dan bahkan hancur. Moral berdasarkan wahyu tetap menjadi jangkar. Maka, ketika kita bertanya mengapa ada agama Konghucu, jawabannya bukan karena Kongzi mengklaim diri sebagai nabi atau menerima wahyu ilahi. Jawabannya adalah masyarakat manusia yang membutuhkan sistem moral dan stabilitas. Sosial mengangkat filsafatnya menjadi sesuatu yang menyerupai agama. Mereka menciptakan kuil, ritual, dan persembahan untuk menjadikannya sakral, agar moral yang diinginkan bisa bertahan. Dan sejarah menunjukkan, sistem ini berhasil bertahan selama ribuan tahun, meski tidak sempurna, meski penuh manipulasi politik, dan meski selalu berhadapan dengan wahyu yang lebih tinggi dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam sejarah umat Islam memberikan perspektif moral yang tak tergoyahkan. Fenomena ini membuka pertanyaan lebih jauh. Jika moralitas manusia bisa begitu kuat, sehingga membentuk apa yang tampak seperti agama, bagaimana interaksi dengan wahyu akan mempengaruhi masyarakat? Bagaimana pertemuan antara Konfusianisme yang dibangun oleh akal manusia dengan Islam yang dibangun oleh wahyu menciptakan lapisan moral baru dalam sejarah Tiongkok? Bagaimana peran minoritas Muslim yang tetap memegang prinsip wahyu di tengah dominasi filsafat manusia mengubah wajah etika dan tata sosial masyarakat yang luas? Jawaban atas pertanyaan ini masih tersembunyi dalam arsip kuno, gulungan bambu, catatan perdagangan, dan cerita lisan komunitas Muslim. Namun satu hal jelas, Konfusianisme ada karena manusia menciptakannya sebagai kebutuhan moral dan sosial, bukan karena wahyu Tuhan. Ia menjadi agama karena manusia membutuhkannya untuk menjaga keteraturan dan identitas, dan bukan karena sifat sakral yang intrinsik. Dan dari titik ini, misteri sejarah semakin menggelitik. Bagaimana moral yang lahir dari manusia ini bertemu dengan moral yang lahir dari wahyu ilahi, dan bagaimana interaksi itu membentuk wajah peradaban yang tetap relevan hingga hari ini. Meski dunia terus berubah dan badai ideologi datang silih berganti, ketika abad ke-7 dan ke-8 datang, umat Islam mulai menapakkan jejaknya di Tiongkok melalui jalur perdagangan sutra dan jalur maritim ke Guangzhou, dan Xi'an. Para pedagang, ilmuwan, dan dai Muslim tidak hanya membawa barang dan pengetahuan, tetapi juga nilai moral dan praktik ibadah yang tegas, syalat, zakat, kejujuran dalam transaksi, dan pengabdian kepada Allah Yang Maha Esa. Keberadaan mereka menimbulkan rasa kagum, sekaligus pertanyaan di kalangan masyarakat lokal yang terbiasa dengan ajaran Konfusian. Bagaimana mungkin sebuah sistem moral yang bersumber dari wahyu bisa sekuat dan sepraktis moral yang dibangun oleh Kongzi? Dalam catatan sejarah Muslim yang jarang dibahas, beberapa ulama menjadi penasihat bagi penguasa lokal. Mereka mengajarkan prinsip-prinsip Islam yang kompatibel dengan etika sosial, seperti keadilan dalam pemerintahan, amanah dalam bisnis, dan kepedulian terhadap masyarakat miskin. Sementara itu, Konfusianisme sudah mapan sebagai fondasi moral dan administratif negara. Inilah titik pertemuan yang jarang disingkap. Umat Islam tidak menolak Konfusianisme, tetapi menempatkan wahyu sebagai panduan utama yang menyempurnakan moral yang dibangun manusia. Fenomena ini menimbulkan dinamika sosial yang unik. Kaum Muslim menghormati adat dan ritual lokal, termasuk penghormatan terhadap orang tua dan upacara tertentu. Tetapi mereka tidak menempatkan Kongzi sebagai figur sakral yang harus dipuja. Di sisi lain, masyarakat Konfusian yang hidup bertahun-tahun dengan kultus moral ini melihat umat Islam sebagai contoh hidup bahwa moralitas bisa bersumber dari Tuhan dan tetap konsisten dalam tekanan sosial maupun politik. Pertemuan dua dunia ini menjadi laboratorium moral dan intelektual yang nyata, jauh lebih kompleks daripada catatan sejarah formal yang sering disederhanakan.
Lebih jauh lagi, beberapa sejarawan Muslim mencatat bahwa pengaruh moral Islam terhadap praktik pemerintahan tertentu mulai terlihat sejak dinasti Tang. Kaum Muslim sebagai pedagang dan penasihat membantu menegakkan prinsip kejujuran dan amanah dalam administrasi dan perdagangan. Prinsip ini sejajar dengan etika Kongzi, namun memiliki sumber legitimasi berbeda, bukan manusia, tetapi Tuhan Yang Maha Esa. Inilah lapisan sejarah yang jarang dibahas, interaksi dua sistem moral yang berbeda, namun mampu saling melengkapi, menciptakan stabilitas sosial yang lebih kokoh daripada jika hanya mengandalkan satu sistem saja. Seiring waktu, Konfusianisme mulai mengadopsi unsur metafisik dan ritual yang menyerupai agama. Kuil Kongzi, persembahan leluhur, dan upacara sakral menjadi cara untuk memperkuat moral masyarakat. Namun umat Islam tetap bertahan sebagai minoritas yang tegas mempertahankan prinsip wahyu. Mereka menunjukkan bahwa moral tidak perlu ritual yang kompleks untuk menjadi kokoh. Disiplin, ibadah, dan akhlak yang lahir dari ketundukan kepada Tuhan sudah cukup untuk menegakkan masyarakat yang adil dan teratur. Sejarah kemudian membawa kita ke era dinasti Song dan Ming. Neo-Konfusianisme muncul, menggabungkan etika Kongzi dengan Taoisme dan Buddhisme, membentuk sistem moral yang jauh lebih kompleks. Pendidikan sipil dan ujian negara semakin menekankan kepatuhan, loyalitas, dan penguasaan teks klasik. Moralitas menjadi alat kekuasaan yang tersentralisasi, sekaligus identitas budaya yang membedakan Tiongkok dari bangsa lain. Namun, umat Muslim tetap menjadi jembatan moral. Mereka menunjukkan bagaimana ketaatan kepada Tuhan memberikan keteguhan moral yang tidak bergantung pada rezim atau filsafat manusia semata. Sementara itu, kebijakan politik yang memanfaatkan Konfusianisme untuk kontrol sosial terus berjalan. Kaisar menggunakan etika moral untuk membenarkan hukuman, memberi legitimasi kepada birokrasi, dan menata masyarakat. Umat Islam, meski minoritas, belajar menavigasi sistem ini tanpa kehilangan prinsip. Mereka menjadi saksi bahwa moral manusia bisa bertahan lama, tetapi moral yang bersandar pada wahyu memiliki ketahanan yang jauh lebih kokoh terhadap tekanan politik, perubahan rezim, maupun modernisasi paksa ketika dunia modern muncul. Konfusianisme mengalami transformasi baru. Ia menjadi alat diplomasi, simbol kebanggaan nasional, dan bahkan bahan studi internasional. Kuil dan institusi Kongzi didirikan di berbagai negara, namun inti moralnya sering dipisahkan dari sumbernya. Manusia menaatkan prinsip karena sejarah dan budaya, bukan karena Tuhan. Umat Islam di Tiongkok menjadi contoh hidup bahwa moral yang bersumber dari wahyu tetap relevan, terjaga, dan mampu memberikan arah yang jelas dalam dunia yang terus berubah. Maka, jawaban sederhana mengapa ada agama Konghucu. Ia lahir dari kebutuhan manusia untuk moral, keteraturan sosial, dan identitas budaya, bukan dari wahyu ilahi. Ia menjadi agama karena manusia membuatnya sakral, menambahkan ritual, kuil, dan kultus, sehingga moralnya bertahan ribuan tahun. Namun kekuatan moral ini selalu bergantung pada interpretasi manusia, dan karenanya selalu rentan terhadap manipulasi kekuasaan, revolusi, dan arus ideologi baru. Dan di titik ini, sejarah mengajarkan kita pelajaran yang jarang dibicarakan. Moral manusia bisa membangun sistem yang luar biasa kuat, namun moral wahyu memberikan keteguhan yang tidak pernah bisa dicapai filsafat semata. Pertemuan antara Konfusianisme dan Islam di Tiongkok menjadi bukti hidup. Dua sistem nilai berbeda dapat hidup berdampingan, saling mempengaruhi, namun tetap mempertahankan identitas dan prinsip masing-masing. Jejak sejarah ini masih terus menunggu untuk diungkap lebih dalam. Arsip kuno, gulungan bambu, catatan minoritas, bahkan cerita lisan masyarakat Hui menyimpan informasi yang bisa mengguncang pemahaman kita tentang moral, kekuasaan, dan agama. Konfusianisme bukan hanya filsafat, ia adalah laboratorium sosial dan politik. Islam bukan hanya agama, ia adalah pedoman moral yang menegaskan bahwa
Ketaatan kepada Tuhan adalah sumber kekuatan yang abadi. Seiring berjalannya waktu, Konfusianisme terus berevolusi, menyesuaikan diri dengan dinamika politik, sosial, dan budaya Tiongkok. Dari filsafat moral sederhana yang digagas Kongzi di negara kecil Lu, ia berkembang menjadi sistem moral yang memengaruhi seluruh negeri, bahkan dijadikan instrumen politik oleh kaisar dan birokrat. Namun sejarah juga menunjukkan bahwa moral manusia memiliki keterbatasan. Ia bisa dikuasai, dimanipulasi, bahkan dihancurkan ketika kekuasaan memutuskan untuk mengubah arah. Revolusi, perubahan dinasti, dan modernisasi paksa pernah mengguncang fondasi moral ini. Tetapi nilai-nilai yang ditanam Kongzi tetap bertahan dalam perilaku masyarakat, meski bentuk formalnya sering lenyap. Di sisi lain, umat Islam Tiongkok menghadirkan perspektif yang berbeda. Moral yang bersumber dari wahyu, tidak tergantung pada manusia atau kekuasaan. Selama ribuan tahun, komunitas muslim mampu mempertahankan akidah dan akhlak di tengah dominasi filsafat Konfusian dan tekanan sosial politik yang ekstrem. Mereka menjadi saksi hidup bahwa prinsip moral yang teguh tidak memerlukan ritual yang rumit atau kultus terhadap figur manusia. Cukup dengan ketundukan kepada Allah yang Maha Esa dan implementasi akhlak ilahi dalam kehidupan sehari-hari. Pertemuan antara Konfusianisme dan Islam di Tiongkok merupakan laboratorium sejarah yang luar biasa. Dua sistem nilai yang berbeda, satu berdasarkan akal manusia, satu berdasarkan wahyu Tuhan, hidup berdampingan, saling memengaruhi, tetapi tetap mempertahankan identitas masing-masing. Konfusianisme mengajarkan keteraturan sosial, kesopanan, loyalitas, dan tanggung jawab antar manusia. Islam menekankan keadilan, ketundukan kepada Allah, kejujuran, dan kepedulian terhadap seluruh ciptaan. Interaksi ini membentuk masyarakat yang unik, disiplin, tertata, dan tetap memiliki prinsip moral yang kokoh meski menghadapi guncangan sejarah. Mengapa ada agama Konghucu? Jawabannya tidak sederhana, namun dapat dipahami dalam konteks sejarah. Konfusianisme ada karena manusia membutuhkan sistem moral yang mampu menata masyarakat ketika hukum dan kekuasaan tidak cukup. Ia berkembang menjadi agama karena manusia menciptakannya sakral melalui kuil, ritual, dan kultus terhadap Kongzi. Namun kekuatan moral ini selalu bergantung pada interpretasi manusia, sehingga ia bisa dimanipulasi atau hilang jika konteks sosial politik berubah. Islam, sebaliknya, menunjukkan bahwa moral yang bersumber dari wahyu tetap konsisten, mampu bertahan, dan memberikan panduan abadi bagi manusia. Sejarah Konghucu dan interaksinya dengan umat Islam mengajarkan pelajaran besar. Moralitas manusia dan wahyu Tuhan memiliki peran yang berbeda, namun saling mengisi. Moral manusia membangun tatanan sosial, identitas budaya, dan stabilitas politik. Moral wahyu menegaskan kebenaran universal, menahan manusia dari kesalahan moral, dan memandu mereka ketika kekuasaan dan tradisi tidak lagi mampu. Ketika keduanya bertemu, tercipta masyarakat yang mampu menyeimbangkan etika sosial dengan prinsip keimanan, membentuk sebuah peradaban yang kompleks dan penuh warna. Kesimpulannya, Konghucu ada karena kebutuhan manusia akan moralitas dan keteraturan sosial, bukan karena wahyu. Ia berevolusi menjadi sistem yang menyerupai agama karena manusia memberi nilai sakral pada ajaran Kongzi. Namun, moral manusia memiliki batas. Ia bisa hancur jika kekuasaan dan kondisi sosial berubah. Sementara itu, Islam menegaskan bahwa moral yang bersumber dari Allah tetap teguh dan konsisten sepanjang sejarah. Interaksi kedua sistem ini, Konfusianisme dan Islam, menghadirkan pelajaran berharga. Masyarakat yang mampu hidup harmonis harus menyeimbangkan nilai sosial dengan prinsip spiritual, menemukan keseimbangan antara akal dan wahyu, antara budaya dan iman. Demikianlah narasi panjang tentang sejarah terbentuknya agama Konghucu, hubungannya dengan masyarakat Tiongkok, dan interaksi dengan umat Islam. Semoga perjalanan sejarah ini membuka wawasan dan menggugah rasa ingin tahu kita tentang bagaimana moral, kekuasaan,
dan iman saling terkait dalam peradaban manusia. Terima kasih telah menyimak narasi investigatif ini. Semoga bermanfaat, menambah ilmu, dan memperdalam pemahaman sejarah serta nilai moral dalam kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.